Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah pengantar teori mikro dengan pembahasan permintaan konsumen. Pengertian dari permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Artinya, di mana sebuah permintaan ini adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan. Sedangkan jumlah barang yang diminta atau diinginkan itu diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Artinya, bagaimana konsumen ada ketertarikan untuk melakukan permintaan pada suatu barang dengan harga yang mereka inginkan. Ada beberapa faktor penentu permintaan konsumen. Di antaranya adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga menjadi prioritas yang sangat diinginkan oleh konsumen untuk membeli suatu barang. Pada umumnya, konsumen berusaha untuk mencari harga yang rendah dengan kualitas yang baik sehingga mereka merasakan ada nilai yang didapat atau keuntungan yang didapat. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Artinya apa? Harga barang lain atau harga barang substitusi yang harganya tidak jauh dengan harga yang ada. Itu akan menjadi pertimbangan permintaan bagi konsumen. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Artinya, ketika pendapatan masyarakat atau pendapatan rata-rata masyarakat tinggi, mereka akan lebih cenderung berubah permintaan kepada barang-barang yang nilainya lebih tinggi, atau akan lebih banyak memilih kuantitas barang tersebut. Yang keempat adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Artinya bagaimana? Artinya di sini adalah bagaimana banyaknya distribusi barang yang ada dan pendapatan masyarakat yang ada dalam suatu daerah atau wilayah. Yang kelima adalah citra rasa masyarakat. Nah, ini menjadi dominan. Karena apa? Keinginan muncul itu adalah dari citra rasa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, yang keenam adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini mempengaruhi karena apa? Kita pembahasan dari dulu ya, bahwa suatu barang ketika ada jumlahnya terbatas dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, hal itu akan menciptakan sebuah persaingan suatu barang yang ada. Artinya barang itu akan semakin langka dan akan semakin banyak memunculkan nilai ekonomis. Nah, dengan jumlah penduduk yang ada, itu nanti akan timbulnya persaingan antara orang-orang yang menginginkan. Yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya misalnya permintaan terhadap emas atau barang-barang yang kedepannya itu mempunyai nilai lebih. Artinya itu menjadi orientasi bagi seseorang untuk melakukan permintaan, entah itu permintaan yang diinginkan akan menjadi sebuah investasi bagi mereka. Nah, dari semua konsep-konsep yang ada tentang permintaan dan beberapa penentu permintaan, maka muncullah hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Karena apa? Karena masyarakat itu berorientasi terhadap suatu barang yang murah. Ketika harga barang itu murah, pasti mereka akan membeli lebih banyak. Sedangkan ketika harga barang itu mahal, maka konsumen itu akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Ya. Kuantitas barang yang diminta cenderung turun apabila harga naik disebabkan karena adanya efek dua, efek substitusi atau efek barang pengganti. Sebagai contoh gini,
Ada beras. Ketika beras langka, harga akan naik. Nah, orientasinya ketika harga naik, permintaan itu akan turun. Nah, cenderungnya turun itu bisa jadi karena ada jagung yang juga panen yang harganya lebih murah. Yang kedua adalah efek pendapatan. Ini jelas, pendapatan itu akan mempengaruhi dari permintaan. Seseorang ketika pendapatan rendah, mereka akan mencari kuantitas harga yang rendah. Ya. Kedua, kalau pendapatan mereka tinggi, otomatis mereka ada peluang-peluang untuk mencari harga yang lebih mahal atau harga yang kualitas barangnya lebih bagus. Nah, di sini ada beberapa kurva permintaan ya. Ini bisa dilihat dan dipelajari. Nanti kita mulai menghitung-hitung dalam kasus ini. Ini kurva permintaan. Ya, ini bisa dilihat. Yang arah ke atas di sini, ini adalah harga atau price. Yang ke kanan, horizontal, ini adalah Q atau quantity atau unit. Ini bisa dilihat dari soalnya ya. Ketika keadaan P, maka permintaan yang diminta adalah 5.000. Harga 5.000 dan permintaan terhadap barang adalah 200. Nah, ketika Q harga turun menjadi 4.000, maka permintaan bertambah menjadi 400. Nah, pada posisi R di sini ya, ketika harga 3.000, maka permintaan menjadi 600. Pada posisi S, ketika harga 2.000, maka permintaan menjadi 900. Dan pada posisi T, ketika harga itu 1.000, maka permintaan menjadi 1.300. Ini bisa dilihat ini ya, P, Q, R, S, T. Ini pada kurva permintaan yang ada. Nah, kurva permintaan itu adalah bersifat negatif ya. Bisa dipahami, nanti bisa dilihat. Nah, gerakan sepanjang kurva yang ada ini bisa naik, bisa turun sesuai dengan harga yang ditawarkan dan jumlah permintaan yang diminta. Nah, pergeseran kurva permintaan dipengaruhi faktor-faktor lain selain perubahan harga barang itu sendiri. Yang pertama adalah harga barang lain. Mungkin adanya barang lain yang lebih murah bisa mengaruhi tingkat permintaan terhadap satu barang yang ada. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan seseorang juga akan mempengaruhi bergesernya kurva permintaan. Bisa naik atau bisa turun. Kalau pendapatan arahnya biasanya itu adalah akan naik. Yang terakhir adalah faktor-faktor lain, ya, termasuk selera, keinginan, tren, dan lain-lainnya ini. Nah, pergeseran kurva permintaan ini yang awal, demand, ini adalah A ya, di garis A yang hitam ini. Nah, karena tadi ada faktor-faktor pendapatan, ada faktor harga barang lain, ada faktor-faktor lain seperti selera, tren, dan lain-lain, itu bisa geser ke kanan, A absen, atau bisa geser ke kiri. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, ini karena apa? Pergeseran kurva yang ada itu karena tadi ada harga barang lain yang berkualitas atau yang substitusi, ada pendapatan yang berubah, bisa pendapatannya bertambah atau berkurang, ada faktor lain yang berupa tren atau kesukaan yang lainnya. Ya, di sini ada satu soal. Nanti bisa dilihat gambarnya ini ya. Ini tingkat harga 40, 60, ada permintaan 20 dan 30. Ini harga yang diingat ya, yang datanya atau garis yang vertikal ini pasti harga, yang garis horizontal ini pastinya adalah quantity atau unit.
Ini ada satu contoh soal. Jika harga barang 60 per unit, maka jumlah permintaannya adalah 20 unit. Dan jika harga barang 40 per unit, maka jumlah permintaan adalah 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, ini contoh penyelesaiannya adalah harga pertama atau P1 itu adalah 60. Harga yang kedua atau P2 itu adalah 40. Nah, kuantiti atau Q1 permintaan Q1 adalah 20. Nah, Q2 permintaan Q2 adalah 30. Nah, setelah ini teman-teman bisa pakai rumus persamaan yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Jadi sama dengan P dikurangi 60 per 40 dikurangi 60 sama dengan Q dikurangi 20 per 30 dikurangi 20. Nah, sama dengan P min 60 per min 20 sama dengan Q dikurangi 20 per 10. Nah, dari sini, ini dirubah ya. Jadi yang atas P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Jadi di sini sama dengan 10P min 600 sama dengan min 20 Q ditambah 400. Oke. Caranya bagaimana? Ini dibalik. P ini kalau dibagi pindah ruas ini kan dikalikan ya. 10P ini 10 kali P 10P 10 kali 60 60-nya min kan. Tapi min 600. Nah, ini min 20 kali Q sama dengan min 20 Q. Min 20 dikali min 20. Min kali min sama dengan plus. Ini adalah 400. Jadi ketemu 10P min 600 sama dengan min 20 Q plus 400. Nah, dipindah lagi. Geser ke sini. 10P sama dengan tetap ini, yang ini tetap 20 Q min 20 Q ditambah 400 negatif pindah ruas menjadi positif plus 600. Jadi 10P sama dengan min 20 Q ditambah 1000. Ya, 10P sama dengan min 20 Q ditambah 1000. Ini 10-nya kan dikalikan. Kalau pindah ke ruas pasti dibagi. Jadi P adalah min 20 Q ditambah 1000 per 10. Jadi ini P sama dengan min 20 Q ditambah 1000
dibagi 10, sehingga persamaannya adalah P min 2Q ditambah 100. Atau P sama dengan 100 min 2Q. Nah, inilah persamaan dari permintaan yang ada. Oke, ada pertanyaan? Silakan pelajari, nanti kita bahas tanya jawab ya. Terima kasih.